Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi asumsi yang mendasari pelaporan keuangan. Yang pertama ialah akrual pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian kas atau setara kas diterima. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Akrual sendiri adalah pendapatan yang diperoleh atau biaya yang dikeluarkan yang mempengaruhi laba bersih suatu perusahaan pada laporan laba rugi. Meskipun kas yang terkait dengan transaksi tersebut belum berpindah tangan, akrual juga mempengaruhi neraca karena melibatkan aset dan kewajiban non-tunai. Misalnya, jika suatu perusahaan telah memberikan suatu jasa kepada pelanggan tetapi belum menerima pembayaran, pendapatan dari jasa tersebut akan dicatat sebagai akrual dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan posisi keuangan sebenarnya, meskipun perusahaan belum menerima pembayaran untuk semua jasa yang telah diberikan. Adapun yang mencakup akun akrual diantaranya adalah utang usaha, piutang, kewajiban pajak yang masih harus dibayar, dan bunga yang masih harus dibayar yang diperoleh dari dibayarkan. Adapun poin penting dari akrual ialah yang pertama ialah akrual diperlukan untuk setiap pendapatan yang diperoleh atau pengeluaran yang terjadi yang mana uang tunai belum ditukarkan, dan kedua, akrual meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dengan menambahkan informasi berguna tentang kredit jangka pendek yang diberikan kepada pelanggan dan kewajiban mendatang kepada pemberi pinjaman. Yang ketiga ialah akrual dan penangguhan. Dasar dari metode akuntansi akrual. Dan keempat ini adalah metode akuntansi yang disukai menurut GAAP. Yang terakhir, akrual dibuat dengan menyesuaikan Quant Entry Journal pada akhir setiap periode akuntansi. Adapun metode akuntansi akrual. Akrual dan penangguhan adalah dasar dari metode akuntansi akrual. Metode yang disukai menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dengan menggunakan metode akrual. Seorang akuntan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang telah diperoleh namun belum dicatat dalam buku besar, dan biaya-biaya yang telah terjadi namun juga belum dicatat. Akrual dibuat melalui entry jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan dapat mencakup jumlah-jumlah tersebut. Akuntansi akrual adalah metode pilihan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Metode akrual secara luas dianggap memberikan pandangan yang lebih akurat dan komprehensif mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan akuntansi berbasis kas yang hanya mencatat transaksi pada saat terjadi pertukaran uang tunai. Karakteristik kualitatif fundamental. Adapun cirinya ialah informasi akuntansi yang harus ada agar informasi berguna dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ialah relevansi, dan kedua kesetiaan representasi. Relevansi tersendiri ialah mengacu pada seberapa bermanfaat informasi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Agar informasi akuntansi menjadi relevan, informasi tersebut harus memiliki nilai konfirmasi. Yang dimaksud ialah memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu, dan nilai prediktif. Yang dimaksud juga ialah memberikan kekuatan prediksi mengenai kemungkinan kejadian di masa depan. Oleh karena itu, informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat memberikan informasi yang berguna tentang peristiwa masa lalu dan membantu dalam memprediksi peristiwa di masa depan atau
dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan peristiwa di masa depan. Misalnya, suatu perusahaan mengalami kuartal yang kuat dan menyajikan hasil perbaikan tersebut kepada kreditur. Relevan dengan proses pengambilan keputusan kreditur untuk memperluas atau memperbesar kredit yang tersedia bagi perusahaan. Representasi tepat. Representasi tepat artinya tidak bohong, tidak curang, dan menyampaikan fakta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Representasi tepat juga dapat diartikan memiliki integritas, yaitu selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Representasi juga dikenal sebagai keandalan, adalah sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, klaim wajib, transaksi, dan lain-lain. Untuk membantu pikirkan penggembar sesuatu dalam kehidupan nyata. Seberapa akurat gambar tersebut mewakili apa yang Anda lihat dalam kehidupan nyata, agar informasi akuntansi memiliki kesetiaan representasional. Informasi tersebut harus lengkap. Laporan keuangan tidak boleh mengecualikan transaksi apapun. Yang kedua ialah netral, sejauh mana informasi bebas dari bias. Perhatikan bahwa ada subjektivitas dan estimasi yang terlibat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi tidak bisa benar-benar netral. Namun jika sebuah perusahaan menyurvei 100 akuntan dan mengambil rata-rata jawaban mereka, hal tersebut dianggap netral dan bebas dari bias. Bebas dari kesalahan. Sejauh mana informasi bebas dari kesalahan? Karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif informasi akuntan yang mempengaruhi seberapa berguna informasi tersebut. Yang pertama ialah keterverifikasian, yang kedua ketepatan waktu, ketiga dapat dimengerti, dan ketiga keterbandingan. Yang pertama ialah keterbandingan. Keterbandingan tersendiri ialah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari suatu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dengan standar dan kebijakan akuntansi yang konsisten dapat diterapkan di setiap periode akuntansi, memungkinkan pengguna untuk menarik kesimpulan yang mendalam tentang tren dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu, komparabilitas juga mengacu pada kemampuan untuk dengan mudah membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi penting karena memudahkan manajemen perusahaan dan investor dalam memanfaatkan laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, keterverifikasian. Verifiabilitas adalah sejauh mana informasi dapat direproduksi dengan data dan asumsi yang sama. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki peralatan senilai $1 juta dan memberitahu akuntansi mengenai biaya pembelian, nilai sisa, metode penyusutan, dan masa manfaat akuntan. Akuntan tersebut harus dapat memproduksi hasil yang sama. Jika tidak bisa, informasi tersebut dianggap tidak dapat diverifikasi. Yang ketiga ialah ketepatan waktu. Ketepatan waktu, seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Semakin kurang tepat waktu sehingga menghasilkan informasi yang lebih tua, semakin kurang pengguna informasi tersebut untuk pengembalian keputusan. Ketepatan waktu penting bagi informasi akuntansi karena bersaing dengan informasi lainnya. Misalnya, jika suatu perusahaan menerbitkan laporan keuangannya setahun setelah periode akuntansinya, pengguna laporan keuangan akan kesulitan menentukan seberapa baik kinerja perusahaan saat ini. Yang keempat adalah keterpahaman. Pemahaman adalah sejauh mana informasi mudah dipahami dalam masyarakat saat ini. Laporan tahunan perusahaan melebihi 100 halaman dengan informasi kualitatif yang
mensignifikasikan informasi yang dapat dimengerti oleh rata-rata pengguna laporan keuangan. Sangatlah diinginkan adalah umum bagi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya buruk untuk menggunakan banyak jargon dan ungkapan-ungkapan yang sulit dalam laporan tahunan dalam upaya untuk menyamarkan kinerja buruknya.